Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saur Nizam dengan NIM 22010106. Di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Simulink. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah dari Pak Sabta Nugraha, yaitu mengenai dasar-dasar Simulink. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas Simulink. Apa sih itu Simulink? Nah, jadi Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika sistem menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, Sinks, dan Source. Selanjutnya kita ke pembahasan pengenalan Simulink. Jadi yang pertama-tama itu kita akan menggunakan MATLAB, lalu membuka Simulink pada MATLAB. Yang pertama-tama kita pilih tab Home, kemudian pilih New, dan pilih Simulink Model. Nah, langsung aja ke MATLAB-nya. Jadi kalau teman-teman udah berada di MATLAB, di laman Home MATLAB, kita itu di Home ini ya, kita klik New. Lalu di sini kan ada banyak pilihan. Ya, nah pilihan-pilihan ini kita pilih Simulink Model. Nah, selanjutnya setelah kita membuka Simulink Model tadi, kita akan memilih yang namanya Blank Model dan kita akan mengklik Create Model. Nah, di sini ada blank model, kita klik aja create model. Nah, jika sudah mengklik create model pada blank model, di sini kita sudah bisa memasukkan komponen-komponen yang kita butuhkan ya teman-teman untuk membuat suatu project. Selanjutnya, untuk memasukkan komponen-komponen yang digunakan pada Simulink, kita itu bisa menggunakan library browser daripada Simulink itu sendiri. Nah, teman-teman tinggal klik yang ada tulisan library browser. Nah, maka akan menampilkan berbagai macam komponen-komponen yang berada di Simulink. Komponen-komponen inilah yang kita gunakan suatu saat nanti untuk membuat suatu project. Di sini ada Simulink, Control System, Toolbox, Deep Learning Toolbox, dan lain-lain sebagainya. Nah, library ini juga mempermudah kita untuk mencari komponen-komponen tertentu. Jadi di sini ada kolom pencarian. Kita tinggal ketik aja apa komponen yang kita butuhkan. Nah, pada Simulink Library Browser itu terdapat kolom pencarian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya juga ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, yaitu Source, Sinks, Continuous, Discrete, Signal Routing, Match Operation, dan ya itu. Di sini Source sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang sinus, step, rem, pulse, hingga angka acak. Jadi selain Source ini menampilkan gelombang, bukan menampilkan tetapi menyediakan berbagai jenis gelombang dan banyak hal lainnya. Selanjutnya ada Sinks sebagai output atau tampilan signal yang dapat berupa scope, display to workspace, dan lainnya. Ada Continuous sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer fan, integrator, derivatif, dan sebagainya. Ada Discrete sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, discrete transfer, FCN, dan sebagainya. Selanjutnya ada Signal Routing sebagai blok pengarah signal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Lalu ada Match Operation sebagai operator matematika seperti fungsi-fungsi tertentu, sum, gain, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali, yaitu ada konstan digunakan umum sebagai sumber signal yang memiliki nilai konstan. Lalu ada step, itu untuk berupa unit step response, ada rem berupa unit rem response, sine wave berupa signal sinusoidal, clock untuk waktu simulasi pada blok lain, lalu ada pulse generator
sebagai sumber signal berupa pulsa atau signal diskrit. Lalu ada workspace untuk menyimpan output dari satu blok ke workspace MATLAB. Ada scope untuk menampilkan signal atau plot grafik output suatu sistem. Ada mux untuk menggabungkan beberapa signal. Lalu ada gain sebagai konstanta penguat dalam sistem. Sum untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Lalu ada transfer fan sebagai blok fungsi alih dalam sistem. Derivatif sebagai blok turunan dalam blok diagram PID. Ada integrator sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Lalu ada PID controller sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Selanjutnya di sini terdapat sebuah contoh, yaitu menampilkan sebuah gambar sebuah grafik sinyal sinusoidal dengan menggunakan dua komponen, yaitu sine wave dan scope. Nah, langsung saja kita coba pada simulingnya. Di sini kan kita menggunakan dua komponen, yaitu sine wave dan scope. Kita ketik aja pada library browser yang sudah saya klik ini. Di sini ya teman-teman, di simulation, lalu library browser. Di sini ada kolom pencarian. Kita ketik aja, tadi kan kita butuhnya sine wave sama scope. Kita ketik aja sine wave. Kita enter sine wave. Nah, di sini ada sine wave ya, yang sine wave yang ini bukan sine wave function. Kita arahkan ke tengah aja. Selanjutnya kita juga membutuhkan tadi scope. Scope ini untuk menampilkan suatu gambar atau suatu grafik dari suatu sistem. Nah, ini ada scope, langsung kita tarik aja keluar. Nah, di sini kita langsung sambungkan saja dari input ke outputnya. Dari input sine wave kita sambungkan ke scope. Seperti itu. Teman-teman tinggal tarik aja ujung daripada sine wave-nya ke ujung scope. Lalu jika sudah seperti ini, kita coba run. Lalu jika sudah di run, kita klik dua kali pada komponen scope. Nah, ini sudah muncul signalnya. Bisa kita lihat di sini signal sinusoidal yang dihasilkan oleh sine wave yang ditampilkan oleh scope. Di sini berada amplitudenya berada rentang 0 minus 1 sampai dengan 1, dan frekuensinya itu dari 0 sampai dengan 10. Kenapa sih bisa rentang amplitudenya itu minus 1 sampai dengan 1 dan panjangnya itu 0 sampai dengan 10? Itu dikarenakan kita menginput pada sine wave-nya ini. Jadi di sine wave ini nih kita itu bisa memasukkan nilai. Nah, nilai amplitudenya berapa yang ingin kita masukkan. Jadi dia akan menyesuaikan pada sine wave-nya itu sendiri, lalu akan ditampilkan pada scope. Misalkan kita minta amplitudenya 5, maka akan ditampilkan dari minus 5 sampai dengan 5. Lalu frekuensinya itu 10, maka akan ditampilkan 10. Kalau di sini frekuensinya itu rate per second. Oke, mungkin segitu contohnya. Sesuai ya teman-teman, seperti yang tadi. Selanjutnya di sini ada latihan. Kita disuruh untuk menampilkan hasil output dari signal sine wave yang tadi, lalu signal step dan signal rem yang digabung menggunakan komponen mux pada Simulink MATLAB. Nah, langsung saja. Di sini kan udah ada nih signal sine wave-nya. Kita cari aja tadi signal step ya. Kita ketik aja lagi step. Nah, seperti ini kita cari step.
Nah ini ya teman-teman, jika sudah kita tarik aja langsung. Selanjutnya itu ada signal rem. Nah ini, lalu dari 3 signal ini maka kita akan menggabungkan dengan menggunakan MUX. Untuk MUX-nya kita ketik aja lagi di library browsernya MUX. Nah di sini ada tampilan MUX, kita klik aja, kita tarik aja lagi. Nih mana nih? Nah ini, nah di sini kan MUX itu bisa menggabungkan 2 signal atau lebih. Caranya gimana sih? Kita klik aja 2 kali pada MUX-nya. Di sini kan kita mempunyai 3 input. Jadi kita ketik aja di sini number of inputnya, parametersnya itu 3, karena di sini kita ada 3 input, yaitu sine wave, rem dan step. Kita ketik aja 3, enter. Maka di sini akan menjadi 3 cabang untuk menerima input dari 3 signal ini. Sama seperti sebelumnya, untuk menggabungkannya itu tinggal ditarik-tarik aja. Tarik, gabungkan. Nah, dari MUX ini kita sambungkan ke scope untuk mendapatkan ataupun untuk melihat output dari 3 signal ini. Coba kita run aja langsung. Nah, jika sudah, kita klik 2 kali pada scope. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan daripada hasil 3 signal ini ya, teman-teman. Nah, ini ada sine wave, lalu step, lalu rem. Di sini umumnya biasanya kalau kita belum otak-atik komponen-komponennya itu, maka inputnya itu biasanya 1 ya. Di sini bisa kita lihat daripada sine wave-nya itu atau sinyal sinusoidalnya itu dari rentang ini rentang 1 ya teman-teman, rentang 1 dari rentang -1 sampai dengan rentang 1, lalu dengan panjang sampai dengan 10. Ini 1 radian per second. Jadi 10 frekuensinya. Nah, di sini T T sama dengan 10.000. Ini waktunya. Jadi sesuai dengan namanya rem. Nah, ini merupakan unit rem response, yang berarti signalnya itu akan high atau naik. Lalu signal step bisa dibilang signal kotak, signal persegi. Di sini pun inputnya itu rata-rata pasti 1, karena kita belum otak-atik sama sekali di dalam signalnya ini. Coba kita ubah. Ini sine wave-nya 5. Step time-nya 5 juga. Masa 5? Tiga. Sinyal remnya 4. Lalu kita coba 2 kali scope. Ini belum ya teman-teman. Coba kita run lagi. Before running the simulation, apply or cancel.
ini before running the simulation, apply or cancel. Ini sinyal step. Ini sine wave. Oke. Yuk kita run lagi. Nah, kita klik 2 kali pada scope. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Sini kan tadi kan kita pasang rentangnya itu sine wave-nya itu 5. Nah, di sini di tengah-tengah antar 10 sampai dengan 0 dan min 10. Lalu sinyal stepnya ini ada sinyal rem, dia itu akan naik karena kita tadi pasang nilainya itu 5 juga, karena dia hitungnya radian per second, maka nolnya ditambah 1 sama seperti sedangkan signal stepnya itu kita pasang tadi di 3, maka dia akan melakukan step pada rentang waktu 3. Nah, di sini 2, 3, 4. Jadi pada rentang ketiga itu dia akan melakukan step. Jadi mungkin berikut adalah tampilan dari hasil latihan tadi, yaitu menampilkan 3 signal sekaligus yang digabungkan menggunakan mux, lalu ditampilkan pada scope. Nah, dari scope ini kita akan melihat hasil dari 3 signal gabungan. Nah, berikut ini adalah tampilan dari 3 signal tersebut, yaitu signal sine wave, lalu signal step, lalu dan signal rem. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Sarul Nizam. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.